Misteri lokasi Al-Baqi. Sebelum jadi pemakaman paling sakral di Madinah, ternyata pernah jadi. Sebelum jadi tempat peristirahatan para sahabat dan keluarga Nabi, Al-Baqi ternyata menyimpan masa lalu yang kelam dan penuh misteri. Ada apa sebenarnya di balik tanah suci ini sebelum jadi pemakaman utama Madinah? Gak semua orang tahu sejarah mengejutkannya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini yang selalu bahas sisi lain dari sejarah Islam dengan cara yang beda dan bikin merinding. Jangan lupa klik subscribe ya, biar gak ketinggalan cerita sejarah yang mind-blowing berikutnya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar kamu dari daerah mana. Kita saling sapa yuk. Bayangin sebuah lahan yang sunyi, terbuka luas, tapi dipenuhi semak berduri dan pepohonan lebat yang menjulang tinggi. Siang hari mungkin tampak biasa saja, hanya seperti hamparan tanah tak terpakai di pinggiran Madinah. Tapi begitu malam datang, suasananya berubah total. Angin berhembus membawa aroma tanah kering bercampur dedaunan busuk, suara binatang malam terdengar seperti bisikan samar. Orang-orang dulu menyebutnya sebagai tempat yang asing, bahkan cenderung ditakuti. Itulah Al-Baqi, sebelum dikenal sebagai taman abadi bagi para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam datang menyinari Madinah, lokasi ini belum punya nama besar. Gak ada yang mengira suatu saat akan jadi salah satu tempat tersuci di dunia Islam. Warga lokal zaman dulu nyaris menghindarinya. Beberapa dari mereka bahkan percaya, tempat ini menjadi tempat tinggal jin atau makhluk gaib yang menjaga tanah itu dari gangguan manusia. Seiring berjalannya waktu, mitos itu makin kuat. Beberapa pengembara yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak di antara semak-semak. Ada juga yang bilang, saat melewati tempat ini, kudanya tiba-tiba berhenti dan menolak jalan, bahkan sampai roboh karena ketakutan. Dalam narasi masyarakat Arab jahiliyah, tanah semacam ini bukanlah tempat yang membawa berkah, malah lebih ke arah lokasi yang dihindari. Mereka percaya tempat-tempat tertentu punya ruh atau energi yang bisa mendatangkan malapetaka. Tapi anehnya, justru di tempat inilah Islam menanamkan jejak awal penguburan penuh kemuliaan. Transformasi itu bukan cuma perubahan fisik, tapi juga spiritual. Yang dulunya gelap dan terabaikan, sekarang jadi lambang cahaya dan doa. Dalam pandangan Islam, setiap tempat di muka bumi bisa menjadi tempat berkah jika digunakan untuk kebaikan. Nabi Muhammad SAW kemudian memilih Al-Baqi, bukan tanpa alasan. Lokasi ini terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi, sangat strategis, tapi saat itu masih kosong. Seakan memang disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat istirahat terakhir para kekasihnya. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari takdir besar dalam sejarah Islam. Jadi, sebelum kita memandang Al-Baqi sebagai tempat penuh kemuliaan seperti sekarang, penting untuk memahami bahwa tempat ini punya perjalanan panjang dari tempat yang gelap menjadi simbol kesucian. Cerita ini ngasih kita pelajaran penting, bahwa Allah bisa mengubah sesuatu yang dianggap tak berharga menjadi paling mulia, sama seperti manusia yang mungkin dulu dianggap hina, bisa jadi kelak menjadi orang yang paling dekat dengannya. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata sebelum Islam menyentuh Madinah, banyak suku di sana masih terikat dengan kepercayaan kuno dan praktik spiritual yang menyimpang. Dan salah satu tempat yang diakini sebagai lokasi ritual mereka adalah, ya, betul, Al-Baqi. Lahan semak berduri yang sekarang menjadi pemakaman paling suci itu, dulunya dipakai untuk kegiatan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut catatan sejarah dan penuturan lisan masyarakat lokal, beberapa suku Arab jahiliyah mempercayai adanya kekuatan gaib di lahan Al-Baqi. Mereka menggunakan tempat itu untuk pengorbanan hewan sebagai persembahan kepada roh-roh alam atau jin penjaga tanah. Gak sedikit yang meyakini kalau semak belukar yang tumbuh liar di situ dianggap sebagai pertanda bahwa tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Ritual-ritual tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, biasanya saat malam purnama. Bahkan konon, ada batu besar di tengah lahan itu yang sering dijadikan sebagai altar. Hal-hal semacam ini bukan cuma praktik lokal. Ini menggambarkan bagaimana kuatnya kepercayaan jahiliyah saat itu. Mereka lebih memilih memohon kepada kekuatan gaib ketimbang berserah pada Sang Pencipta. Bahkan, beberapa artefak dan simbol yang pernah ditemukan di daerah sekitarnya menunjukkan bentuk-bentuk pemujaan terhadap berhala atau benda-benda gaib tertentu. Bisa kamu bayangkan, tempat yang sekarang dipenuhi doa dan salam untuk para syuhada,
dulu justru tempat penuh syirik dan kesesatan? Tapi, seperti biasa, cahaya akan selalu menang melawan kegelapan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menyebarkan ajaran tauhid, semua bentuk penyimpangan itu perlahan dihentikan. Tanah Al-Baqi, yang tadinya penuh kemusyrikan, secara simbolis disucikan ketika Rasulullah memilihnya sebagai tempat pemakaman umat Islam. Ini adalah bentuk nyata dari pembersihan spiritual, bukan hanya dari aktivitas fisik, tapi juga dari aura gelap yang selama ini melingkupinya. Bayangin, betapa hebatnya transformasi yang terjadi. Dari tempat ritual kuno yang menakutkan, jadi tempat yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai taman dari taman-taman surga. Dari tempat dipenuhi darah hewan kurban syirik, menjadi tempat para syuhada dan kekasih Allah beristirahat dengan damai. Dan pelajaran buat kita, jangan pernah anggap remeh tempat atau orang yang tampak hina di mata manusia. Bisa jadi, mereka sedang menunggu waktu untuk berubah dan bersinar lebih terang dari yang kita duga. Sama seperti Al-Baqi, yang berubah dari tempat mistis jadi tempat paling suci di Madinah setelah Masjid Nabawi. Pertanyaan besar yang sering muncul di benak banyak orang adalah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Al-Baqi sebagai tempat pemakaman pertama kaum muslimin di Madinah? Apalagi saat itu, tempat ini masih dianggap angker dan jauh dari aktivitas masyarakat. Tapi justru disitulah letak keajaiban dan hikmah yang begitu dalam. Pilihan Nabi bukanlah sembarangan. Ada rahasia langit yang tersembunyi di balik keputusan itu. Kisahnya bermula ketika salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Maz'un, wafat. Beliau adalah orang pertama dari kaum muhajirin yang meninggal di Madinah. Rasulullah sangat mencintainya. Saat jenazah Utsman hendak dimakamkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mencari tempat pemakaman yang layak dan bisa digunakan untuk kaum muslimin di masa mendatang. Maka, beliau menunjuk Al-Baqi, tanah sunyi dan jauh dari hingar-bingar kota, sebagai tanah pertama yang diberkahi untuk menjadi tempat peristirahatan umat Islam. Bayangin itu, Nabi sendiri yang turun tangan, berdiri di tengah semak belukar dan semacam rimbunan liar, lalu berkata, "Aku memilih tempat ini untuk menjadi pemakaman kaum muslimin." Kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Dari tempat yang dianggap sepi dan penuh bayangan, menjadi tanah penuh harapan dan akhir yang mulia. Dan bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual, Rasulullah mensucikan tempat itu. Satu hal yang sangat penting, Rasulullah tidak sembarangan memilih tempat. Beliau adalah insan pilihan yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi, keputusan beliau memilih Al-Baqi bukan cuma soal lokasi yang strategis atau tanah yang kosong. Ini adalah keputusan yang dibimbing oleh langit. Beberapa ulama besar menyebutkan bahwa Al-Baqi dipilih karena lokasinya yang dekat dengan Masjid Nabawi. Nanti, ketika umat Islam meninggal dunia, mereka tetap dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan setelah wafat. Betapa indahnya pemikiran itu. Seolah-olah, Nabi ingin memastikan umatnya yang mencintai Islam akan tetap dekat dengannya di akhir hayat mereka. Cinta Rasulullah kepada umatnya memang tak bertepi. Dan sejak itu, satu demi satu sahabat mulai dimakamkan di sana. Mereka tidak sekadar dimakamkan, tapi ditanam di tanah yang telah didoakan langsung oleh kekasih Allah. Dan hingga sekarang, setiap malam, jutaan orang dari berbagai belahan dunia mengirim salam dan doa untuk para penghuni Baqi. Rasanya merinding membayangkan, bagaimana awal mula tempat yang semula, gelap, ini sekarang jadi tempat yang penuh dengan zikir, salam, dan air mata kerinduan. Transformasi Al-Baqi adalah salah satu kisah paling dahsyat dalam sejarah Islam. Siapa sangka, tanah yang dulu dipenuhi semak berduri, batu-batu tajam, dan terik matahari menyengat, kini dikenal sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Ucapan ini bukan sembarangan, tapi langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini bukan sekadar pujian, tapi sebuah nubuah yang menggetarkan jiwa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menjadikan Al-Baqi sebagai lokasi pemakaman, beliau tidak hanya menunjuk tempat lalu pergi. Beliau aktif datang, duduk di tepi makam, bahkan kadang berdoa semalam suntuk untuk para penghuni makam. Sahabat-sahabat yang melihat beliau menangis di hadapan makam Utsman bin Maz'un ikut menangis. Rasulullah bersabda,
Aku ingin menjadi orang pertama yang memulai doa bagi penghuni Baki. Dari sinilah tempat itu mulai berubah. Perlahan tapi pasti, nuansa spiritual melingkupi Al-Baki. Bisa kamu bayangkan betapa sakralnya tanah itu sekarang? Setiap inci tanahnya pernah dilalui oleh kaki Rasulullah, disirami dengan air matanya, dan didoakan langsung oleh lisan yang paling mulia. Bayangkan, para malaikat pun turun untuk menyambut ruh-ruh yang dikebumikan di sana, sebab tempat itu telah menjadi salah satu titik spiritual utama dalam sejarah peradaban Islam. Dari lahan kosong dan tak dianggap, Al-Baki kini menjadi pemakaman para pejuang kebenaran, para pembela Rasulullah, dan para kekasih Allah. Bahkan, istri-istri Nabi, putri-putri beliau seperti Fatimah Az-Zahra, meski ada perbedaan pendapat, cucu-cucu beliau, dan para tokoh besar Islam lainnya, dimakamkan di sana. Dan yang lebih menggetarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, ampunilah para penghuni Baki, Al-Gharqad." Doa itu diulang-ulang setiap malam, hingga wafat beliau. Apa artinya? Bahwa orang-orang yang dimakamkan di sana mendapatkan limpahan rahmat langsung dari lisan Nabi. Masya Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah bisa mengubah tempat paling rendah menjadi paling mulia, jika digunakan untuk tujuan yang benar. Sama seperti manusia, yang hari ini mungkin tak dianggap, tapi jika hati mereka bersih dan hidupnya dijalani dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya, lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan manusia. Setelah Al-Baki ditetapkan sebagai pemakaman umat Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat ini bukan hanya menjadi lokasi penguburan. Ia berubah menjadi simbol kehormatan. Para sahabat bahkan merasa bangga dan terhormat jika bisa dimakamkan di sana. Mereka menganggap bahwa beristirahat di Al-Baki adalah bentuk cinta terakhir kepada Nabi, karena akan terus dekat dengan beliau, bahkan setelah ajal menjemput. Satu demi satu sahabat besar pun dimakamkan di sana. Bukan hanya mereka yang gugur di medan perang, tapi juga mereka yang wafat dalam perjuangan menjaga akidah, menyebarkan dakwah, dan membela kebenaran. Bayangin ya, orang-orang seperti Imam Malik, istri-istri Nabi, anak-anak beliau, dan para tabiin terkemuka, semuanya ada di situ. Rasanya seperti museum hidup yang menyimpan sejarah awal Islam dalam bentuk paling agung, tubuh-tubuh mereka yang telah selesai berjuang dan kembali ke sisinya. Rasulullah sendiri sangat mencintai tempat ini. Setiap malam, beliau menyempatkan diri untuk datang, mendoakan, dan memberi salam kepada para penghuni Baki. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa di malam terakhir beliau masih sempat keluar untuk memandangi Baki, seolah ingin berpamitan dengan mereka. Subhanallah, cinta beliau kepada para sahabat dan umatnya benar-benar luar biasa. Dan ini bukan hanya soal sejarah. Sampai hari ini, Al-Baki tetap menjadi destinasi impian banyak Muslim di dunia. Meski sekarang dikelilingi pagar tinggi dan tidak bisa sembarangan masuk, jutaan jemaah setiap tahun berdiri dari luar, mengangkat tangan, dan mengalirkan air mata sambil berdoa, mengingat jasa para sahabat yang dimakamkan di sana. Ada keheningan yang menyejukkan di udara, ada rasa tak terlihat tapi sangat terasa. Satu pelajaran penting dari semua ini, kemuliaan seseorang tidak hanya ditentukan dari apa yang mereka miliki saat hidup, tapi di mana dan bagaimana mereka berakhir. Para sahabat tidak meninggalkan istana, harta berlimpah, atau jabatan tinggi, mereka meninggalkan jejak keimanan, keberanian, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Al-Baki menjadi saksi bisu semua itu. Sebelum Islam menyinari Madinah, suasana di sekitar Al-Baki sangat berbeda. Tempat ini bukan lokasi ziarah, apalagi penuh doa. Justru, sebagian besar masyarakat Arab pra-Islam menganggap lokasi ini sebagai tempat yang berbahaya dan harus dihindari. Al-Baki bukan sekadar tanah tak terurus, melainkan dipercaya sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk halus dan kekuatan tak kasat mata. Aura misteriusnya begitu kuat, sampai-sampai kaum pagan enggan mendirikan rumah, tenda, bahkan sekadar lewat di malam hari. Bayangin suasana malam yang sunyi, diterangi hanya oleh cahaya bulan, dengan angin padang pasir yang membawa suara gemerisik semak-semak. Dalam kondisi itu, masyarakat jahiliyah menyebarkan cerita bahwa siapapun yang tidur di sekitar Al-Baki bisa hilang tanpa jejak atau kerasukan roh jahat. Maka tak heran, tempat itu dijauhi dan tak digunakan untuk kegiatan apapun yang penting. Dalam kepercayaan mereka, itu adalah tanah kematian,
Tapi bukan dalam arti ruhaniah seperti kita pahami sekarang, melainkan kematian dalam ketakutan dan kekuatan gaib yang tak bisa dikendalikan. Beberapa bahkan menggunakan tempat ini untuk membuang barang-barang yang dianggap terkutuk. Ada cerita yang menyebut, saat seseorang merasa terkena sihir, ia akan datang diam-diam ke tempat ini untuk mengubur benda yang diakini sebagai media santet, berharap energi gaib Al-Baqi menelan kutukan itu. Gak heran kalau tempat ini makin terasa kelam dan jauh dari cahaya. Namun, semua berubah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Dengan cahaya tauhid dan semangat pembebasan dari tahayul, beliau mengikis habis kepercayaan-kepercayaan syirik semacam itu. Beliau membawa pesan tegas, hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi. Tidak ada tempat, jin, atau makhluk yang berhak ditakuti kecuali Allah semata. Dan sebagai bukti nyata atas pembebasan itu, beliau memilih Al-Baqi sebagai tempat paling mulia untuk menguburkan sahabat dan keluarga terdekatnya. Bayangkan sekuat apa dampaknya bagi masyarakat saat itu. Tempat yang dulunya dianggap angker, sekarang justru menjadi lokasi spiritual yang paling didambakan. Dari tanah yang dihindari, kini jadi tanah dambaan. Transformasi ini bukan hanya soal tempat, tapi revolusi pemikiran yang hanya bisa terjadi dengan hidayah dari langit. Pelajaran dari paragraf ini sangat kuat. Islam datang bukan hanya untuk mengganti sistem, tapi mengubah cara pandang, membersihkan ketakutan palsu, dan mengganti syirik dengan tauhid. Bahkan tempat yang dianggap paling gelap sekalipun, bisa jadi tempat paling bercahaya, kalau Allah sudah berkehendak. Apa yang terjadi jika sebuah tempat menyimpan sejarah ribuan tahun, tapi tak banyak jejak fisiknya yang tersisa? Itulah misteri yang menyelimuti Al-Baqi. Meski tempat ini dikenal sebagai pemakaman suci yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sejarawan, peneliti, hingga arkeolog Muslim penasaran, apa sebenarnya yang pernah terjadi di tempat ini sebelum Islam datang? Pertanyaan ini menggoda banyak peneliti, terutama karena lokasinya strategis dan tampaknya memiliki sejarah panjang. Tapi ketika para arkeolog mencoba menelusuri jejak masa lampau Al-Baqi, hampir tak ada benda, artefak, atau struktur yang bisa ditemukan. Ini aneh, mengingat kota Madinah adalah kota tua dengan peradaban yang berkembang bahkan sebelum masa kenabian. Maka muncullah teori, apakah memang jejak sejarah sebelum Islam sengaja dihapus ketika tempat ini disucikan oleh Rasulullah? Sebagian ulama meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menginginkan tempat ini murni untuk Islam. Tanah yang dipilih untuk para sahabat dan keluarganya, tak boleh bercampur dengan jejak kesirikan. Maka, pembersihan spiritual dan fisik pun dilakukan. Tak hanya pohon-pohon liar yang ditebang, tapi mungkin juga benda-benda yang berhubungan dengan ritual jahiliyah turut dimusnahkan demi menyucikan tanah tersebut. Dari sudut pandang iman, ini adalah bentuk penghormatan paling tinggi. Tanah yang akan menampung jasad para kekasih Allah tidak boleh bercampur dengan jejak dosa masa lalu. Maka, Allah menjadikan Al-Baqi sebagai tempat yang secara sejarah terputus dari zaman kegelapan, dan hanya menyimpan kisah orang-orang pilihan dari umat terbaik. Namun, rasa penasaran tetap hidup. Beberapa ahli mencoba melakukan pemetaan geologi dan mempelajari peta-peta kuno untuk melihat kemungkinan adanya struktur purba di bawah Al-Baqi. Tapi lagi-lagi, tak banyak yang bisa ditemukan. Tempat ini seperti disimpan rapat oleh langit, dan hanya Allah yang tahu kisah masa silamnya. Tapi justru dari hilangnya jejak itu, kita belajar makna penting. Tidak semua sejarah perlu diketahui, jika itu tak membawa manfaat. Kadang, Allah menyembunyikan masa lalu untuk melindungi masa depan. Fokus kita bukan pada apa yang telah dikubur, tapi siapa yang kini dimakamkan di sana, dan bagaimana kita bisa meneladani hidup mereka. Ini dia pertanyaan paling bikin penasaran dan menggugah rasa ingin tahu banyak orang. Apa yang sebenarnya ada di bawah tanah Al-Baqi? Pertanyaan ini bukan cuma dari sisi arkeologis, tapi juga spiritual. Karena Al-Baqi bukan sekadar pemakaman, tapi semacam pintu rahasia menuju sejarah, akhirat, dan dimensi keimanan yang dalam. Kalau kita bicara secara fisik, mungkin di bawah Al-Baqi, sekarang hanya ada jasad-jasad para sahabat dan tokoh-tokoh Islam. Tapi jasad itu bukan jasad biasa. Itu adalah tubuh-tubuh para pejuang Islam, para ahli ibadah, dan keluarga Rasulullah. Dan menurut banyak hadis sahih, jasad para syuhada dan orang-orang saleh tidak akan rusak di dalam tanah.
Artinya, mereka tetap dalam keadaan yang utuh dan mulia. Hanya Allah yang bisa melihat keadaannya. Tapi bagaimana kalau kita bicara secara metafisik? Di balik lapisan tanah Al-Baqi, ada doa-doa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, jutaan Muslim di seluruh dunia mengirim salam dan doa kepada para penghuni Baqi. Suara doa itu menggema ke dalam tanah, menjadi lantunan zikir yang tiada henti. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Nabi sebagai taman surga, karena bukan sekadar tempat diam, tapi tempat ruh-ruh mulia disambut dengan karunia dan kasih sayang Allah. Ada juga yang bertanya, apakah ada hal-hal lain yang belum terungkap di bawah tanah Al-Baqi? Apakah kita boleh atau bahkan bisa menggali lebih dalam untuk mengungkap sejarahnya? Jawabannya hampir pasti, tidak. Karena tempat ini telah menjadi tanah sakral. Menggali Al-Baqi, tanpa keperluan yang sah bisa dianggap sebagai tindakan tidak hormat dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Tapi bukan berarti misteri ini membuat kita gelisah. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita tentang keindahan rahasia. Bahwa tak semua harus terlihat, tak semua perlu dibongkar. Sebagaimana iman yang tak tampak tapi terasa, begitu pula dengan kedalaman spiritual Al-Baqi. Kita percaya bahwa apapun yang ada di bawahnya adalah penuh cahaya, dan kelak kita pun berdoa bisa menyusul mereka di taman yang sama. Ketika kamu pertama kali menginjakan kaki di pelataran luar Al-Baqi, yang akan langsung terasa bukan hanya udara panas khas Madinah, tapi juga auranya yang berbeda. Tidak seperti tempat-tempat biasa. Heningnya bukan sekadar karena aturan atau larangan, tapi ada getaran spiritual yang menyelimuti seluruh area itu. Rasanya seperti berdiri di ambang dua dunia, dunia fana dan alam akhirat. Tapi ada satu hal yang membuat Al-Baqi makin misterius. Tempat ini dijaga sangat ketat dan dilarang untuk difoto. Ya, betul. Kamu gak bisa sembarangan mengeluarkan HP dan jepret-jepret area makam. Bahkan memegang kamera pun bisa langsung ditegur oleh penjaga. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih dilarang? Kan cuma mau dokumentasi atau sekadar kenang-kenangan. Tapi larangan ini bukan tanpa alasan. Larangan tersebut bukan hanya soal keamanan atau privasi, tapi soal adab dan penghormatan. Para penjaga yang disebut sebagai askari berjaga hampir 24 jam. Mereka bukan cuma mengawasi pengunjung agar tertib, tapi juga untuk menjaga kesucian tempat. Mereka tahu bahwa Al-Baqi bukan tempat wisata, bukan tempat konten atau selfie, tapi tempat berkumpulnya ruh-ruh suci. Disitulah lebih dari 10.000 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Di bawah tanah itu, tidur para syuhada, istri-istri Nabi, dan keluarga beliau yang mulia. Apa pantas kita memperlakukannya seperti lokasi jalan-jalan? Banyak juga yang mungkin tidak tahu bahwa sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab terhadap makam sudah sangat dijaga. Beliau tidak suka pemakaman dijadikan tempat hiburan atau perayaan. Bahkan, beliau pernah memperingatkan umatnya agar tidak menjadikan makam beliau sendiri sebagai tempat ziarah yang berlebihan atau dijadikan tempat suci berhala. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keseimbangan antara penghormatan dan tauhid. Bukan hanya itu, larangan memotret juga untuk menghindari eksploitasi. Bayangin kalau makam para sahabat jadi bahan konten viral, dijadikan latar belakang untuk iklan atau konten berbayar. Bukankah itu bentuk pengkhianatan terhadap warisan spiritual Islam? Maka dari itu, tempat ini dijaga bukan hanya secara fisik, tapi juga secara nilai. Tapi justru dari penjagaan inilah, aura misteri Al-Baqi makin kuat. Ketika kamu hanya bisa melihat dari luar pagar, ketika tak ada foto yang bisa dibawa pulang, maka yang tertinggal adalah rasa. Rasa hormat, rasa rindu, rasa haru, dan rasa ingin suatu saat nanti bisa ikut menjadi bagian dari mereka yang beristirahat di tempat itu, kelak ketika ajal menjemput dalam keimanan. Pelajaran dari paragraf ini jelas. Kemuliaan tidak butuh eksposur. Seperti halnya orang-orang yang dimakamkan di Al-Baqi, mereka tidak punya plang nama mewah, tidak ada patung, tidak ada monumen, tapi jutaan orang di seluruh dunia mengirim doa untuk mereka setiap hari. Kemuliaan datang dari amalan, bukan penampilan. Dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan karena iman, bukan karena viral. Dulu, Al-Baqi hanyalah sebidang tanah terlupakan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menginginkannya. Bahkan orang-orang sebelum Islam datang menganggapnya tempat yang
bermasalah. Tapi lihat sekarang. Ia menjadi tanah yang dirindukan jutaan hati. Sebuah simbol kekuatan doa, kesetiaan, dan kemuliaan akhirat. Seolah-olah, Allah sendiri menunjukkan bahwa tanah sekalipun bisa berubah statusnya, dari dilupakan jadi dikenang, dari dijauhi jadi dirindukan. Coba renungkan sejenak. Siapa yang menyangka bahwa tempat yang dulu dikerubungi semak duri, diselimuti mitos dan ketakutan, akhirnya menjadi lokasi peristirahatan orang-orang terbaik dalam sejarah manusia? Siapa sangka bahwa tanah yang tak berharga di mata manusia justru dipilih langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi tempat mulia di akhir zaman? Bahkan, di tengah gemerlap Madinah modern, Al-Baqi tetap berdiri dengan kesederhanaan dan kesuciannya, menjadi oase spiritual bagi setiap jiwa yang mencari makna. Sekarang, setiap malam, suara lirih doa dari jutaan lidah mengalir deras ke arah Al-Baqi. Mereka yang datang dari berbagai penjuru dunia, berdiri di luar pagar dengan air mata menetes, tangan terangkat, hati bergetar. Mereka tak peduli tidak bisa masuk ke dalam. Cukup dari jauh saja, asalkan bisa mengucapkan salam kepada para penghuni tanah itu, kepada sahabat Nabi, kepada para syuhada, dan kepada keluarga Rasulullah yang dimuliakan. Disitulah rasa cinta yang paling murni menemukan jalannya. Lebih dari sekadar tempat penguburan, Al-Baqi adalah simbol doa yang abadi. Setiap nama yang dikubur di sana, meski tak tercetak di batu nisan, tercatat jelas di langit. Allah tahu siapa mereka. Dan umat Islam tahu siapa yang dimakamkan di sana. Bahkan saat tak satupun foto bisa ditangkap, nama-nama itu tetap hidup dalam zikir, dalam kitab, dan dalam hati-hati orang beriman. Ini adalah pelajaran terbesar bagi kita. Ketenaran sejati bukanlah dikenal manusia, tapi dikenal langit. Bukan tentang seberapa besar nisannya, tapi seberapa dalam amalnya. Dan Al-Baqi mengajarkan itu semua tanpa kata. Ia hanya diam, tenang, tapi mengajarkan jutaan hati tentang kemuliaan, keikhlasan, dan betapa tingginya derajat orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita semua sedang menulis cerita kita masing-masing. Dan kelak, entah di mana kita akan dimakamkan, semoga kita bisa mendapat tempat yang dimuliakan karena keimanan kita, karena perjuangan kita di jalannya. Dan semoga, meskipun tak dimakamkan di Al-Baqi, kita bisa dikumpulkan bersama para penghuni Baqi di Taman Surga kelak. Amin. Kalau kalian suka sejarah Islam yang punya sisi misterius kayak gini, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Dan pastinya tulis di komentar, kalau kamu ke Madinah, apa yang pengen kamu lakukan pertama kali? Atau ceritakan pengalamanmu kalau pernah ke Al-Baqi. Wassalamualaikum.